Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung Anda menontonnya kapan. Kembali lagi di Juragan Soal Sulit. Dan dengan saya Triadi Putra di sini akan membahas tentang soal-soal dan pembahasan tentang sistem pengapian pada sepeda motor. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Yang pertama ada yang termasuk komponen utama sistem pengapian adalah tentu saja jawabannya E. Karena di dalam sistem utama sistem pengapian terdapat koil pengapian, kontak breaker, kondensor. Ya, jawabannya itu. Selanjutnya, soal yang kedua. Komponen yang berfungsi untuk memutuskan hubungan tegangan baterai ke kumparan primer adalah tentu saja jawabannya C, platina. Karena fungsi dari platina itu untuk memutuskan hubungan tegangan baterai ke kumparan primer. Soal selanjutnya ada alat untuk mengukur berat jenis air baterai atau acu adalah tentu saja jawabannya C, hydrometer. Kenapa? Karena hydrometer adalah alat untuk mengukur berat jenis atau kepadatan relatif dari cairan, yaitu rasio densitas cairan kepadatan air. Next. Yang selanjutnya ada, apakah fungsi dari baterai pada sepeda motor? Tentu saja jawabannya B, untuk menyimpan sementara arus listrik dari alternator sebelum disalurkan ke sistem kelistrikan sepeda motor. Kenapa aki fungsinya seperti itu? Karena aki sendiri adalah sebuah alat yang menyimpan energi atau umumnya energi listrik dalam bentuk energi kimia. Di akumulator timbal setiap satu sel memiliki tegangan sebesar kurang lebih 2 volt, sehingga aki 12 volt memiliki 6 sel. Jadi seperti itu. Next. Selanjutnya, untuk mengisi kembali energi listrik pada baterai yang telah terpakai sehingga baterai dalam kondisi penuh adalah fungsi dari tentu saja jawabannya A, alternator. Kenapa? Karena alternator sendiri adalah peralatan elektromekanis yang mengkonversikan energi mekanik menjadi energi listrik arus bolak-balik. Pada prinsipnya, generator listrik arus bolak-balik disebut dengan alternator. Jadi seperti itu. Selanjutnya, pada sepeda motor terdapat komponen yang mampu merubah gerak putar menjadi energi listrik, yaitu tentu saja jawabannya alternator. Yang saya sudah jelaskan, fungsi dari alternator itu sendiri adalah peralatan elektromekanis yang menghasilkan energi mekanik menjadi energi listrik arus bolak-balik. Seperti itu. Selanjutnya ada besar kecilnya tegangan listrik alternator tergantung dari tentu saja jawabannya E, kecepatan putaran mesin, kecepatan putaran stator. Ya, karena alternator sendiri ini adalah sistem pengisian untuk ke baterai. Seperti itu. Next. Gambar di atas adalah simbol dari tentu saja jawabannya C, diode break. Kenapa diode break? Kan diode break itu sendiri dalam bahasa Indonesia atau diode jembatan adalah jenis diode yang berfungsi sebagai penyarah arah arus bolak-balik atau AC menjadi arus arah atau DC. Next. Lampu-lampu penerangan putus atau mati ketika putaran mesin dinaikkan. Kira-kira apakah penyebabnya? Tentu saja jawabannya E, regulator tidak berfungsi.
karena fungsi dari regulator sendiri atau mengatur output pengisian seperti itu. Selanjutnya ada, apakah tujuan dari mengukur tegangan? Tentu saja jawabannya A, mengetahui jumlah arus yang mengalir. Karena kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak mengukur tegangan ini, kita tidak akan tahu seberapa tegangannya. Seperti itu. Selanjutnya ada, berapa bentuk atau model pengapian pada sepeda motor jika ditinjau dari sumber tegangannya? Tentu saja jawabannya B, AC dan DC. Kenapa AC dan DC? Karena arus listrik itu ada dua tipe, yaitu AC dan DC. Oke, selanjutnya pada sepeda motor PGM FI, komponen pengapian konvensional CDA digantikan oleh, tentu saja jawabannya B, ECM. Kenapa ECM? Karena ECM sendiri merupakan serangkaian unit kontrol mesin di mana mampu berperan untuk membatasi penggunaan bahan bakar tanpa mengurangi kinerja mesin. ECM juga merupakan otak dari suatu kendaraan yang telah dikomputerisasi. Jadi seperti itu. Next. Fungsi dari koil pengapian adalah untuk, tentu saja jawabannya A, mengubah sumber tegangan rendah dari baterai menjadi tegangan tinggi. Karena fungsi dari koil itu sendiri merubah tegangan rendah dari baterai menjadi tegangan tinggi untuk menghasilkan bunga api pada busi. Jadi kalau tidak diperbesar tegangannya, tidak ada terjadinya percikan api pada busi. Selanjutnya, salah satu komponen pengapian yang sangat penting adalah CDI. Kepanjangan dari CDI adalah tentu saja A, capacitor discharge ignition. Karena banyak di internet juga, CDI adalah singkatan dari capacitor discharge ignition yang merupakan salah satu sistem pengapian mesin pada sepeda motor. Seperti itu. Next. Pada sistem pengapian yang berfungsi untuk memercikan bunga api adalah tentu saja C, spark plug. Kenapa spark plug? Spark plug itu atau nama lainnya busi. Karena fungsi busi itu adalah suatu sekecada yang dipasang pada mesin pembakaran dengan ujung elektrode pada ruang bakar. Jadi fungsinya busi seperti itu. Next. Perhatikan gambar komponen di bawah ini. Apakah nama komponen tersebut? Tentu saja secret. Sorry, di sini typo, seharusnya E ya. Jadi mohon maaf. Sebenarnya jawabannya E, secret. Kenapa secret? Karena secret adalah komponen yang berfungsi sebagai pengaman dalam rangkaian elektronika maupun perangkat listrik. Jadi seperti itu. Dan saya tekankan lagi sekali lagi, mohon maaf terjadi typo atau salah pengetikan. Seharusnya E ya. Di sini jawabannya D, E. Oke, tentu saja jawabannya secret. Oke, next. Pada sistem pengapian kunci kontak sangat diperlukan untuk, tentu saja jawabannya A, menghubungkan rangkaian tegangan baterai ke koil pengapian saat menghidupkan atau mematikan mesin. Karena fungsi kunci kontak adalah untuk menghubungkan listrik pada rangkaian atau mematikan dan menghidupkan pada sistem. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada, apakah kepanjangan dari DC? Tentu saja jawabannya D, direct current.
Next. Pada sistem pengapian model DC, arus listrik utama disuplai dari, tentu saja jawabannya B, baterai. Kenapa baterai? Karena baterai adalah sumber tegangan dengan 12 volt. Sumber dari segala tegangan. Next. Selanjutnya ada soal kondensor pada sistem pengapian platina memiliki fungsi sebagai, tentu saja jawabannya A, untuk mencegah terjadinya loncatan bunga api ketika platina membuka. Karena fungsi kondensor itu tersendiri, fungsi kondensor itu sendiri adalah mencegah terjadinya loncatan. Jika tidak ada kondensor, itu kemungkinan komponen pada platina itu akan rusak, cepat rusak. Next. Selanjutnya ada soal tentang uraian. Sebutkan 3 komponen utama dari sistem pengapian sepeda motor beserta fungsinya. Tentu saja jawabannya pertama ada koil pengapian. Fungsinya adalah mengubah sumber tegangan rendah dari baterai atau koil sumber 12 volt menjadi sumber tegangan tinggi atau 10 kV atau lebih yang diperlukan untuk menghasilkan loncatan bunga api yang kuat pada celah busi dalam sistem pengapian. Selanjutnya ada kontak breaker. Fungsinya untuk memutus hubungan rangkaian tegangan baterai ke koil pengapian. Dan kondensor. Fungsi kondensor untuk mencegah terjadinya loncatan bunga api pada platina seperti percikan api pada busi. Maka dipasang kondensor pada rangkaian pengapian. Pada umumnya kondensor dipasang atau dirangkai secara paralel dengan platina. Seperti itu. Oke, next. Jelaskan fungsi CDI pada sistem pengapian. Jawabannya tentu saja untuk mengatur waktu meletiknya bunga api pada busi atau mengatur sistem pengapiannya. Seperti itu. Next. Selanjutnya ada kenapa pada sepeda motor dilengkapi dengan kondensor di sistem pengapian. Ya, sudah saya ucapkan tadi, untuk mencegah terjadinya loncatan bunga api pada platina seperti percikan api pada busi. Maka dipasang kondensor pada rangkaian pengapian. Pada umumnya kondensor dipasang atau dirangkai secara paralel dengan platina. Ya, kalau tidak ada kondensor bisa cepat rusak platina. Seperti itu. Next. Selanjutnya, potongan gambar simbol komponen elektronika pada sepeda motor yang berfungsi dan namanya adalah resistor. Menghambat dan fungsinya untuk menghambat dan mengatur arus listrik. Seperti itu. Next. Yang terakhir ada apa fungsi kontak kunci? Tentu saja jawabannya untuk memutuskan hubungan rangkaian tegangan baterai ke koil pengapian. Jadi startnya dari sebelum sistem pengapian adalah kita harus mulai dengan kunci kontak dulu, baru mengalir ke segala yang sesuai dengan urutan sistem pengapiannya. Next. Oke. Terima kasih sudah melihat dan mendengar video ini tentang pembahasan pengapian, sistem pengapian. Ya, sebenarnya ada sebagian soal sistem pengisian. Tetapi ya utamanya adalah soal tentang sistem pengapian. Oke. Segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika terjadi kesalahan kata atau apa. Mohon dimaafkan karena
manusia itu tidak luput dari kesalahan. Oke, saya Trio Aditya Putra mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, and see you guys. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Thank you. See you. Goodbye. Dadah.